Episode 46-50. Jika rencana ini berhasil, Tianmei Corporation akan segera menjadi perusahaan terbesar di CCT. Ketuanya adalah Jian Singer. Jian Singer berkata, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Di ujung telepon yang lain, Li Kun segera berkata, Dr. Jian, saya khawatir saya ingin Anda datang sendiri. Pimpinan Tianmei Corporation ingin meminta bantuan Anda. Kemudian, Li Kun mengirimkan alamatnya ke Jian Singer. Setelah Jian Singer melihat alamatnya, dia meminta sopir untuk mengantarnya. Di kantor perusahaan Tianmei, ketua perusahaan Tianmei, Lang Yi, berkata dengan ekspresi khawatir, saya telah mempekerjakan banyak dokter terkenal, yang telah mencoba mengobati penyakit anak saya, namun kondisi anak saya masih belum membaik. Itu masih sama. Li Kun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh Dr. Jian. Lang Yi segera berkata, terima kasih, Tuan Mudali. Jika Dr. Jian benar-benar menyembuhkan anak saya, Tianmei Corporation dapat dijual kepada Anda dengan harga murah. Tidak ada yang lebih penting daripada anak saya. Li Kun tersenyum. Tidak lama kemudian, seorang pemuda membuka pintu kantor dan masuk. Pria yang tampan dan memiliki fitur wajah yang dipahat itu mengenakan setelan jas. Wanita ini adalah putra Lang Yi, Lang Jun. Lang Jun bertanya, ayah memintaku untuk segera datang. Apa yang telah terjadi? Lang Yi memandang putranya dengan penuh kasih sayang sambil berkata, Tuan Mudali mengenal seorang dokter dewa. Saya ingin mengundang dokter itu untuk merawat Anda. Dokter itu mungkin bisa menyembuhkanmu. Ketika Lang Jun mendengar kata-kata Lang Yi, dia langsung terlihat sedikit tidak sabar. Lang Yi segera berkata, nak, ini Tuan Mudali. Meskipun Lang Jun sedikit tidak senang, dia tetap tersenyum dan berkata, Tuan Mudali, halo. Li Kun mengangguk dan berkata, halo. Dengan itu, Li Kun mulai menilai Lang Jun. Setelah Li Kun menilai tuan muda itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lang, anakmu terlihat sangat sehat. Penyakit apa yang dia derita? Lang Yi menghela nafas pelan sambil berkata, dia terlihat sangat sehat, tetapi penyakitnya sangat serius. Setiap kali penyakitnya kambuh, dia akan pingsan dan butuh waktu lama untuk bangun. Tak satu pun dokter terkenal yang saya pekerjakan dapat mengetahui alasannya. Ketika Li Kun mendengar ini, dia berkata dengan pasti, jangan khawatir, Dr. Jian pasti bisa menyembuhkan Tuan Muda Lang. Li Kun secara pribadi telah menyaksikan kemampuan Jian Singer, jadi dia sangat yakin dengan keterampilan medisnya. Lang Jun sedikit meremehkan. Tok-tok, seseorang mengetuk pintu kantor. Lang Yi berkata, masuk. Sekretaris membuka pintu dan masuk. Ketua, Dr. Jian ada di sini. Mendengar bahwa Jian Singer ada di sini, Lang Yi segera berdiri dan berkata, cepat undang Dr. Jian masuk. Jangan abaikan dia. Sekretaris itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Li Kun dengan cepat berdiri juga. Setelah beberapa saat, Jian Singer mengikuti sekretaris itu ke kantor. Lang Yi tercengang saat melihat Jian Singer. Lang Jun tidak bisa menahan tawa. Lang Jun tersenyum dan berkata, Tuan Mudali, apakah ini yang disebut dokter ajaib yang sedang Anda bicarakan? Orang ini terlihat sangat muda, namun sebenarnya dia berani menyebut dirinya dokter ajaib. Saya khawatir bahkan dokter yang bertelanjang kaki di desa lebih mampu daripada dia. Saat Lang Jun berbicara, dia tertawa lebih keras. Lang Yi juga tampak kecewa dan tidak berdaya. Jian Singer masih terlalu muda, jadi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak tampak seperti seorang dokter dewa. Ketika Jian Singer merawat Tuan Tua Li, keluarga Li juga berpikir bahwa Jian Singer masih terlalu muda. Tidak, ada yang percaya bahwa Jian Singer bisa menyelamatkan Tuan Tua Li dan mereka semua mengira Jian Singer adalah penipu. Saat Lang Yi dan Lang Jun melihat Jian Singer, mereka juga mengira dia penipu. Jian Singer tidak peduli dengan prasangka mereka, karena dia selalu menghadapi situasi seperti itu. Namun, Li Kun sangat tidak senang dan berkata, Tuan Lang, kamu benar-benar tidak menghargai. Saya berbaik hati meminta Dr. Jian datang dan merawat putra Anda, tapi ini sikap Anda. Baru pada saat itulah Lang Yi kembali sadar dan segera berkata, Tuan Mudali, saya tidak bermaksud meremehkan dokter ajaib ini. Hanya saja dia masih terlalu muda. Dia tidak mungkin merawat anakku. Li Kun berkata, Dr. Jian memang masih muda, tetapi keterampilan medisnya tidak buruk. Tahukah Anda berapa banyak orang yang mencoba mengundangnya tetapi tidak berhasil? Pada saat itu,
Untuk meminta bantuan Dr. Jian, ayah saya secara pribadi datang mengundangnya. Ketika Lang Yi mendengar ini, dia langsung berkata, "Maaf, saya terlalu gegabah." Meskipun Lang Yi masih tidak percaya bahwa Jian Xing'er memiliki keterampilan medis yang mengesankan, dia memutuskan untuk membiarkannya mencobanya. Ketika Li Kun mendengar permintaan maaf Lang Yi, dia tidak terus berdebat. Sebaliknya, Li Kun berkata dengan hormat, "Dr. Jian, tolong lihat Tuan Muda Lang dulu." Jian Xing'er mengangguk ke arah Lang Jun. Li Kun takut mengganggu perawatan Jian Xing'er, jadi dia meninggalkan kantor bersama Lang Yi. Ketika Lang Jun melihat ayahnya dan Tuan Muda Li sudah keluar, dia menatap Jian Xing'er dengan saksama sambil berkata, "Kamu sangat berani. Kamu bahkan berani menipu keluarga Lang. Aku tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung. Saya akan memberi Anda 100.000 yuan agar cepat hilang. Jangan biarkan aku melihatmu di masa depan." Saat dia berbicara, Lang Jun mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke depan Jian Xing'er. Jian Xing'er tersenyum. Lang Jun mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang lucu?" Jian Xing'er berkata, "Kamu tidak sakit sama sekali. Kamu hanya berpura-pura sakit." Ketika Lang Jun mendengar kata-kata Jian Xing'er, dia tertegun sejenak sebelum sadar kembali. Kemudian, Lang Jun mendengus dingin sambil berkata, kamu benar-benar pembohong. Mengapa saya berpura-pura sakit? Jangan mengutarakan omong kosong atau aku tidak akan sopan. Ada kemarahan dalam suara Lang Jun. Jian Xing'er mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Berhentilah berpura-pura. Anda bisa membodohi orang lain, tapi Anda tidak bisa membodohi saya. Anda pingsan karena meminum obat yang dapat membuat orang koma dalam waktu singkat." Jian Xing'er melanjutkan, "Lagi pula, obat ini dibuat oleh Sein Zhang, kan? Di seluruh negeri, hanya Santo Zhang yang punya waktu untuk memurnikan obat yang tidak berguna tersebut." Lang Jun membeku di tempat, seolah dia tersambar petir. Jian Xing'er menebak dengan benar. Lang Jun memang berpura-pura sakit. Obat-obatan ini juga dibeli dari rumah sakit Sein Zhang dengan harga tinggi. Lang Jun tahu bahwa dia tidak bisa terus berpura-pura, jadi dia berkata, "Bagaimana kamu tahu segalanya?" Jian Xing'er tersenyum dan berkata, "Jika kamu meminum obat tersebut, akan ada bintik-bintik coklat di kukumu yang akan menetap di sana sepanjang waktu. Aku bisa mengetahuinya hanya dengan satu pandangan." Jiang Jun buru-buru mengangkat tangannya untuk melihatnya. Memang benar seperti yang dikatakan Jian Xing'er. Jian Xing'er tidak ingin terus melihat Jiang Jun mengacau, jadi dia berbalik untuk pergi. Lang Jun buru-buru berteriak, "Tunggu sebentar, bisakah kamu tidak memberitahu ayahku tentang ini? Jika kamu membantuku menjaga rahasia ini, aku akan membayarmu sebanyak yang kamu mau." Jian Xing'er tetap diam. Dia tidak sanggup berbohong seperti itu. Saat merawat pasien, seseorang harus jujur. Jiang Jun berkata tanpa daya, "Ayahku memaksaku untuk menikah. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini." Segera setelah Jiang Jun selesai berbicara, Lang Yi dan Li Kun masuk. Lang Yi memasuki ruangan dan dengan cepat berkata, "Dr. Jian, bagaimana kabar anak saya? Bisakah dia disembuhkan?" Jiang Jun segera memberi isyarat kepada Jian Xing'er dengan matanya, tapi Jian Xing'er sepertinya tidak melihatnya. Jian Xing'er menjawab dengan jujur, "Tuan Muda Lang tidak sakit." Lang Yi berkata dengan bingung, "Itu tidak mungkin. Dia cukup sering pingsan. Kalau dia tidak sakit, kenapa dia seperti ini?" Jian Xing'er tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Lang harus menjawabnya sendiri." Mendengar perkataan Jian Xing'er, Lang Yi memandang Lang Jun. Lang Yi berkata, "Jun kecil, mungkinkah kamu berbohong padaku? Saya tidak akan marah jika Anda mengatakan yang sebenarnya sekarang." Melihat masalah itu tidak bisa lagi disembunyikan, Lang Jun hanya bisa mengangguk dan mengakuinya. Melihat ini, Lang Yi merasa tidak berdaya. Lang Yi berkata dengan marah, "Omong kosong. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu?" Lang Jun segera berkata, ayah memaksaku menikahi gadis kaya itu, tapi aku tidak mau. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat saya pikirkan. Ayah, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong padamu, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Saya tidak ingin menikahi gadis-gadis kaya yang hanya tahu cara bermain-main. Saya ingin menikahi wanita yang sangat saya sukai." Lang Yi berkata dengan ekspresi serius, "Kamu harus mendengarkanku mengenai masalah ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dalam hal lain, tetapi pernikahan adalah masalah besar. Anda tidak bisa main-main.
Tidak peduli apa kata Lang Jun, itu tidak ada gunanya. Lang Yi berkata, karena kamu baik-baik saja, kamu bisa pulang sekarang. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Muda Li. Lang Jun hanya bisa berbalik dan pergi. Ketika dia melewati Jian Singer, Lang Jun berkata, tunggu saja. Dengan itu, Lang Jun melangkah pergi. Jian Singer tidak menganggap serius ancamannya. Lang Yi memandang Jian Singer dengan hormat sambil berkata, Dr. Jian, terima kasih banyak. Sikap Lang Yi saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah itu, Lang Yi dan Li Kun menandatangani kontrak akuisisi. Besok, Tianmei Corporation akan resmi diakuisisi. Keluarga Li telah menghabiskan hampir 2 miliar untuk Tianmei Corporation. Ini semua untuk menyenangkan Jian Singer. Selama tuan tua dari keluarga Li bisa disembuhkan, keluarga Li rela menyerahkan apapun. Setelah meninggalkan perusahaan Tianmei, Jian Singer pergi menemui konselor. Li Kun segera berkata, Dr. Jian, kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu ke sana. Tanpa menunggu Jian Singer menolak, Li Kun segera mengemudikan mobilnya di depan Jian Singer. Kepala keluarga Li telah memberitahu Li Kun lebih dari sekali bahwa Jian Singer jelas bukan orang biasa. Dia memberitahu Li Kun bahwa jika dia tetap berada di sisi Jian Singer dan bekerja untuknya, akan ada banyak manfaat di masa depan. Li Kun adalah orang yang cerdas, jadi tentu saja dia tahu apa yang harus dilakukan. Saat Li Kun mengemudi, dia diam-diam menatap Jian Singer melalui kaca spion dan berkata, Dr. Jian, saya tidak berencana untuk kembali ke keluarga Li. Saya ingin tetap di sisi Anda dan bekerja untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Li Kun memandang Jian Singer dengan hati-hati untuk mengamati reaksinya. Jian Singer berkata, tentu. Setelah Tianmei Corporation didirikan, saya membutuhkan seseorang untuk mengelola perusahaan untuk saya. Mendengar Jian Singer setuju, Li Kun sangat bersemangat. Li Kun mengira Jian Singer akan menolaknya. Li Kun berkata, terima kasih, Dr. Jian. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik. Jian Singer mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Jika Tianmei Corporation didirikan, maka harus dikelola oleh seseorang yang dapat dipercaya. Jian Singer tidak tertarik mengelola perusahaan, tapi dia harus memiliki pengikut. Li Kun lebih cocok dari siapapun. 1 jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk sebuah lingkungan. Konselor tinggal di sini. Jian Singer pernah ke sini sebelumnya. Kali ini, Jian Singer ingin bertanya kepada konselor tentang orang tuanya. Namun, Jian Singer sedikit kecewa. Konselor sudah pindah. Jian Singer menelepon konselor, tetapi panggilan itu tidak tersambung. Jian Singer hendak pergi ketika sekelompok orang tiba-tiba keluar dari rumah sebelah dan mengelilinginya. Pemimpinnya bertanya, apa hubungan Anda dengan Tuan Lin? Pemimpin itu menatap Jian Singer dan Li Kun sambil berkata, Tuan. Anak Lin berhutang lebih dari 10 juta yuan kepada kami. Kami di sini untuk meminta uang. Tuan Lin adalah penasihat Jian Singer. Melihat mereka berdua terdiam, pemimpin itu berkata dengan marah, cepat beritahu saya di mana Tuan Lin berada. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mematahkan kakimu. Ketika Li Kun mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, beraninya kamu. Tahukah kamu siapa saya? Segera tersesat, atau hidupmu akan dalam bahaya. Ketika pemimpin itu mendengar kata-kata Li Kun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Sekelompok huligan juga tertawa mengejek. Pemimpinnya berkata, ayo, beritahu saya omong kosong macam apa kamu ini. Wajah Li Kun pucat pasi. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu frustrasi. Li Kun berkata dengan ekspresi jelek, dengarkan baik-baik. Saya Li Kun, tuan muda keluarga Li di CCT. Kalian anjing, dari mana kalian berani mengejekku? Saya akan memberitahu Anda bagaimana kata kematian ditulis. Kata-kata Li Kun membuat orang-orang ini tertawa semakin arogan. Orang-orang ini hanyalah sekelompok huligan dan bukan anggota dunia bisnis, sehingga mereka tidak tahu tentang keluarga Li, apalagi tuan muda dari keluarga Li. Li Kun berkata, tunggu saja. Li Kun mengeluarkan ponselnya dan segera bersiap menelepon seseorang. Jian Singer berkata, orang-orangmu tidak berada di CCT, jadi sudah terlambat untuk meminta bantuan sekarang. Ketika Li Kun mendengar ini, dia terdiam sesaat, tapi hanya bisa meletakkan ponselnya. Li Kun berkata dengan serius, Dr. Jian, Anda boleh pergi dulu. Aku akan menangani bajingan-bajingan ini. Li Kun merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu sebelumnya,
dia akan membawa orang ke sana. Jian Singer tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri di samping dengan geli. Lagi pula, jika Li Kun ingin bekerja untuknya di masa depan, dia harus mengajari Li Kun beberapa keterampilan. Namun, sebelum mengajar Li Kun, dia harus melihat bagaimana fondasi Li Kun. Pemimpinnya berteriak, "Serang, tapi jangan bunuh mereka. Kami masih membutuhkan mereka untuk membawa kami ke tempat Tuan Lin untuk meminta uang." Para perusuh itu berteriak, "Baiklah, kakak." Begitu dia selesai berbicara, para huligan segera bergegas maju. Li Kun telah belajar pertarungan sebelumnya. Begitu dia mulai berkelahi, dia melumpuhkan 2 orang. Namun, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi Li Kun dengan cepat dirugikan. Setelah dipukul berkali-kali, lapisan keringat dingin muncul di dahi Li Kun. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, Li Kun hanya bisa melanjutkan. Li Kun tidak mau berdiri di sana dan menunggu untuk dipukuli. Wosh! Salah satu huligan menghantamkan tongkat ke bagian belakang kepala Li Kun. Li Kun tidak bisa mengelak. Jika dia dipukul, nyawa Li Kun akan dalam bahaya. Saat tongkat itu hendak mengenainya, Jian Singer melangkah maju dan menendang huligan itu menjauh. Li Kun tercengang. Ketika dia sadar kembali, Jian Singer telah melumpuhkan 5 hingga 6 huligan. Li Kun kaget. Li Kun tercengang dengan keterampilan tempur Jian Singer. Sebagai tuan muda dari keluarga Li Kun telah melihat banyak orang yang mengesankan, tetapi orang-orang itu tidak seberapa dibandingkan dengan Jian Singer. Ketika Jian Singer melihat ekspresi terkejut Li Kun, dia berkata, "Perhatikan baik-baik. Aku akan mengajarimu serangkaian teknik bergulat sekarang." Li Kun segera sadar kembali dan mengangguk kegirangan sambil melebarkan matanya, karena takut dia tidak dapat melihat dengan jelas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir 20 huligan tergeletak di tanah. Rahang Li Kun ternganga. Kenyataannya, tidak peduli seberapa kuatnya seorang ahli, sangat sulit untuk melawan lebih dari 10 orang sendirian. Namun, Jian Singer melakukannya dengan sangat mudah. Li Kun sangat iri. Sebagai seorang penggila pertarungan, Li Kun bermimpi menjadi seorang ahli. Jian Singer berkata, "Apakah kamu mengerti sekarang?" Li Kun segera berkata, "Saya mengerti sebagian darinya." Pada saat ini, sekelompok huligan segera berlari dari bawah. Ketika Jian Singer melihat siapa orang itu, dia tersenyum dan berkata, "Kebetulan kamu bisa mencobanya." Li Kun mengangguk dan segera maju untuk bertarung dengan para huligan itu. Jian Singer berdiri di samping dan memperhatikan. Li Kun baru saja menyaksikan gerakan pertarungan Jian Singer. Saat dia menirunya, gerakannya sedikit kaku, tapi peniruannya masih sangat bagus. Kemampuan pemahaman Li Kun sangat bagus. Sungguh mengesankan bisa melakukan ini setelah melihatnya sekali saja. 10 menit kemudian, Li Kun mengalahkan para perusuh. Li Kun juga terluka parah. Wajahnya memar dan bengkak. Li Kun sangat bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Dr. Jian, kemampuan bertarungmu sungguh luar biasa." Saat dia berbicara, Li Kun secara tidak sengaja merobek luka di wajahnya dan meringis kesakitan. Jian Singer mengangkat alisnya, tapi tidak mengatakan apapun. Jurus tempur ini dikembangkan oleh Jian Singer sendiri. Keterampilan medis Jian Singer luar biasa, dan dia tahu betul di mana titik terlemah tubuh manusia. Oleh karena itu, teknik pertarungan ini sangat mematikan. Selama seseorang menguasainya, seseorang akan mampu menjatuhkan lawannya dengan sangat mudah. Ekspresi pemimpin itu sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka Jian Singer dan Li Kun begitu pandai bertarung. Pemimpinnya berteriak, "Jika kalian punya nyali, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian." Setelah mengatakan itu, pemimpinnya bersiap untuk segera melarikan diri. Li Kun menendang pemimpin itu menuruni tangga. Pemimpinnya berguling seperti bola dan terus berteriak sepanjang jalan. Li Kun berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Dr. Jian, saya tidak tahu bagaimana membalas budi Anda karena telah mengajari saya teknik bertarung yang begitu kuat." Jian Singer berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selesaikan saja masalah Tian Mei segera." Li Kun segera berkata, "Jangan khawatir, saya berjanji akan menanganinya dengan cepat. Saya akan menyelesaikan semuanya dalam 3 hari." Jian Singer mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung pergi dan kembali ke villa. Dia tidur nyenyak. Setelah Jian Singer bangun keesokan paginya, dia mandi dan pergi ke ruang tamu. Sang Guanding duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Ketika dia melihat Jian Singer keluar,
Sang Guanding berkata, saya telah mengusir para koki itu. Anda akan bertanggung jawab memasak di masa depan. Saya ingin minum sup hari ini. Buatkan beberapa untukku. Jian Xing'er berkata, suasana hatiku sedang buruk. Sang Guanding berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Tidak masalah jika Anda tidak memasak. Aku sudah mengusir koki itu, jadi kita berdua akan kelaparan bersama. Sejak dia makan sup Jian Xing'er terakhir kali, Sang Guanding sangat menginginkannya. Makanan yang dibuat oleh para chef itu sepertinya sudah tidak enak lagi. Sang Guanding sangat ingin makan sup Jian Xing'er, tetapi setelah Jian Xing'er membuatnya terakhir kali, dia tidak pernah masuk dapur lagi. Untuk memaksa Jian Xing'er memasak, Sang Guanding memecat semua koki. Jian Xing'er merasa sedikit sombong. Siapa yang bisa menolak masakan Jian Xing'er? Jian Xing'er tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Ayo buat kesepakatan. Jika Anda membantu saya menemukan penasihat saya akan memasak untuk Anda sekali. Bagaimana tentang itu? Sang Guanding berpikir sejenak sebelum berkata dengan tegas, tidak, ini pasti 10 kali makan. Jian Xing'er berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja. Lagi pula Jian Xing'er tidak ingin menjadi koki. Saat itu, dia belajar memasak dari tuannya karena dia terlalu bosan. Dia tidak pernah berpikir menjadi koki untuk siapapun. Sang Guanding sangat menginginkannya, jadi dia hanya bisa berkompromi dan berkata, baiklah, sekali makan. Tapi kamu harus memasak lebih dari 10 hidangan. Jian Xing'er berkata, tidak masalah. Dengan itu, Jian Xing'er meninggalkan villa untuk membeli bahan-bahan. Memasak lebih dari 10 hidangan sangatlah sederhana. Setelah membeli bahan-bahannya, Jian Xing'er kembali ke villa dan memasuki dapur. Sang Guanding bersembunyi di luar dapur sambil melihat tindakan Jian Xing'er. Selama dia mempelajarinya, dia tidak membutuhkan Jian Xing'er untuk memasaknya di masa depan. Untuk mengingat semua detailnya, Sang Guanding diam-diam mengambil foto dengan ponselnya. Jian Xing'er telah lama mengetahui bahwa Sang Guanding sedang mengintip. Tapi dia tidak peduli. Lagi pula, menonton saja tidak cukup. Bahan-bahannya, pengatur panasnya, dan sebagainya harus dipahami dengan akurat. Hal yang paling sulit untuk dipahami adalah bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakan Jian Xing'er sebagian besar adalah tanaman obat. Setiap hidangan membutuhkan banyak ramuan obat sebagai bahannya, dan semuanya berbeda. Memasak hidangan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan. Jika seseorang tidak menguasai teknik dan kombinasi ramuan obat, mustahil untuk mempelajarinya bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajarinya. Lebih dari 1 jam kemudian, Jian Xing'er selesai menyiapkan semua hidangan. Aromanya memenuhi seluruh rumah. Sang Guanding sudah mendambakannya sejak lama, jadi dia sudah menelan ludahnya berkali-kali. Para pelayan di luar mau tidak mau melihat ke arah dapur. Bahkan para pelayan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Setelah mencium ini, mereka tahu bahwa Jian Xing'er sedang memasak hari ini. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di luar. Mereka semua tertarik dengan aroma ini dan mereka berbicara satu demi satu. Apa masakan keluarga ini? Baunya enak sekali. Itu benar, saya sudah makan banyak masakan koki terkenal, tapi saya belum pernah mencium bau seperti ini. Saya rasa keluarga ini pasti menyewa koki papan atas dari luar negeri. Bagaimana kita bisa memiliki koki yang baik di sini? Semua orang menelan ludah dan hampir tidak bisa menahan keinginan untuk masuk dan melakukan freelot. Adegan ini sangat dilebih-lebihkan, tapi itulah kenyataan. Bahkan guru Jian Xing'er memujinya karena melampaui dirinya saat itu. Hidangan yang dia buat adalah yang terbaik di dunia. Sang Guanding sedang menikmati makanan di atas meja. Saat Sang Guanding makan, dia berkata, ini benar-benar enak. Jika ini terjadi di zaman kuno, Anda pasti akan menjadi koki pribadi kaisar. Jian Xing'er tidak mengatakan apapun dan terus makan. Selusin hidangan ini tidak berarti apa-apa baginya. Jian Xing'er paling baik dalam memasak, 8 dewa menyeberangi laut. Ketika Jian Xing'er berada di luar negeri bersama tuannya, dia pernah menunjukkan keahliannya dan mengejutkan semua orang. Permaisuri Elang bahkan mencoba untuk mempertahankan Jian Xing'er di keluarga kerajaan, tetapi Jian Xing'er menolak. Jian Xing'er berkata, saya sudah membuat hidangannya. Jangan lupa apa yang kamu janjikan. Sang Guanding berkata, jangan khawatir, saya akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Saya pasti akan memberi Anda hasilnya dalam 3 hari. Jian Xing'er tidak mengatakan apapun dan terus makan.
Sang Guanding memandang Jian Singer sambil berkata, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Dengan keahlian kuliner Anda dan koneksi saya, restoran manapun yang kami buka akan menjadi populer di seluruh negeri, atau bahkan dunia. Saat itu, kami bisa memiliki cabang di setiap kota. Mereka bahkan akan lebih menguntungkan dibandingkan bank. Jian Singer berkata dengan tenang, tidak tertarik. Sang Guanding sedikit kecewa. Melihat Jian Singer makan tanpa henti, Sang Guanding segera berkata, makan perlahan. Makanan enak seperti itu harus dinikmati sedikit demi sedikit. Cara makanmu yang kasar hanya menyia-nyiakan makanan lezat ini. Jian Singer tidak bisa menahan tawa. Saat dia makan, dia ingin makan sampai kenyang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa makanan harus dinikmati secara perlahan. Setelah makan sampai kenyang, Jian Singer meninggalkan dapur. Sang Guanding sedikit kenyang, jadi dia menaruh sisa piring ke dalam lemari es dan menginstruksikan para pelayan agar tidak ada yang menyentuh lemari es. Hidangan Jian Singer benar-benar memenangkan hati Sang Guanding. Setelah Jian Singer menyesap tehnya, Hou Xiaoyu berlari masuk dan berteriak, kakak ipar. Hou Xiaoyu menyapanya dengan hangat. Jian Singer berkata dengan tenang, jangan panggil aku seperti itu. Aku bukan adik iparmu. Kakakmu dan aku sudah bercerai, jadi aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Hou Xiaoyu sedikit malu, tapi dia masih berkata dengan tulus, kakak ipar, aku tahu kita berlebihan saat itu. Saya ingin meminta maaf kepada Anda sekarang, jadi jangan marah kepada kami. Jian Singer mencibir. Saat itu, Hou Xiaoyu tidak memiliki sikap seperti itu sama sekali. Sikap Hou Xiaoyu membuat Jian Singer merasa sangat jijik. Hou Xiaoyu berkata tanpa daya, saya datang mencari Anda untuk memberitahu Anda bahwa saudara laki-laki saya sakit. Ini sangat serius. Saya mendengar bahwa Anda dapat mengobati penyakit, jadi saya datang. Hou Junlei jatuh sakit. Jian Singer tercengang. Meskipun Jian Singer sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Hou Junlei saat itu. Mereka dulunya adalah suami istri, jadi tidak mungkin dia mengabaikannya. Ketika Sang Guanding keluar dan melihat Hou Xiaoyu, dia berkata, bukankah ini putri tertua dari keluarga Hou? Sang Guanding berjalan ke sofa dan duduk sambil tersenyum. Senyuman ini membuat kaki Hou Xiaoyu menjadi lemah. Sang Guanding memandang Jian Singer sambil berkata, saya akan pergi bersamamu menemui Tuan Hou. Tidak peduli apa, Tuan Hou adalah mantan suamimu. Meskipun dia melakukan sesuatu yang sangat berlebihan, itu semua sudah berlalu. Jian Singer tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa kamu mengikuti kami? Sang Guanding berkata, saya sangat penasaran. Aku ingin melihat betapa mengesankannya keluarga Hou mengusir menantu perempuan yang baik sepertimu.